Sudah bersama kami tokoh pariwisata nasional Bapak M. Joni Sugiarto. Halo Pak Joni, apa Halo, kabar? apa kabar? Ya, luar biasa Bapak. Ini sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat dulu ya, bahwa sudah sukses kemarin digelar puncak perayaan Mermaid Indonesia 2026. Oh iya. Ini menjadi yang pertama, perdana di Indonesia, bahkan di dunia ya Pak ya. Betul. Nah ini kalau kita bicara soal pariwisata bahari, ini kan akan sangat-sangat mempengaruhi bagaimana nantinya mempromosikan pariwisata bahari kita. Sudah terpilih para mermaid dan merman yang akan mewakili begitu, yang sudah menyandang gelar raja dan ratunya. Apa selanjutnya nih Pak Joni, berangkat dari situ? Selanjutnya menurut saya adalah bagaimana mendorong mereka tidak hanya kepada pemenangnya, tetapi kepada seluruh finalis untuk mengambil bagian bagaimana mempromosikan wisata bahari kita agar lebih bergema lagi di negeri yang namanya negeri kepulauan. Nah, kita ini kan negara yang dikelilingin, jadi pulau-pulau dikelilingi oleh laut. Jadi yang menyatukan kita bukan pulau-pulau, menyatukan kita justru laut. Iya betul juga sih. Laut kita negara kepulauan tapi menyatukannya laut ya. Yang menyatukan kita itu adalah laut. Dari 17.504 pulau se-Indonesia itu mempunyai potensi yang luar biasa. Nah, banyak yang belum tersentuh. Nah, ini menurut saya perlu disosialisasikan, perlu didorong, dan pemerintah kita harapkan, terutama pemerintah daerah yang punya tempat. Pemerintah daerah yang punya destinasi, kita berharap bagaimana mendorong masyarakat lokal agar menjadi pelaku-pelaku wisata, pelaku-pelaku wisata bahari. Jadi apakah mereka membuat dive center, apakah masyarakatnya di training menjadi instruktur, apakah jadi pemandu wisata bahari. Ini banyak kegiatan ekonomi dan lapangan kerja akan terbuka di situ. Menurut saya ini kesempatan bagi pemerintah daerah yang mempunyai potensi wisata bahari. Ya kalau misalnya kita berkaca juga begitu ya dari keterangan Wamenpar sendiri gitu, Wakil Menteri Pariwisata yang menyatakan bahwa 75% wisatawan mancanegara itu tertarik dengan keindahan alam Indonesia. Nah 65% diantaranya ini sudah melebihi 50%-nya ya, ternyata menyukai wisata bahari. Jadi ini kan ada sebuah potensi yang sangat-sangat besar begitu. Tapi kalau misalnya kita berkaca selama ini ya Pak Joni, apakah sebenarnya kita ini sudah membuat potensi ini menjadi optimal atau masih euforia terhadap angka kunjungan aja gitu? Kita tidak hanya euforia di angka yang kita sebutkan di atas kertas, tetapi juga euforia digadang-gadangkan bahwa kita itu hebat. Kita punya sumber daya alam luar biasa, kita punya laut luar biasa, tetapi belum kita kelola secara maksimal sehingga belum mendatangkan devisa secara maksimal. Nah ini menurut saya perlu ditata, apalagi kalau kita lihat nih sekarang kita pergi ke banyak tempat. Saya pergi ke banyak tempat dive center atau tempat-tempat yang memiliki kekuatan sumber daya alam bahari. Itu bahkan banyak pengelolanya orang asing loh. Nah, ternyata pemilik sama pengelolanya orang asing. Di daerah itu di daerah-daerah. Nah ini hukumnya gimana? Hukum keberpihakan pemerintah mesti dikelirkan. Karena di antara masyarakat ini banyak yang punya suara-suara yang dalam tanda kutip kayaknya menjadi agak pesimis. Di satu pihak pemerintah mendorong, di lain pihak pemerintah membiarkan. Kita nggak masalah kalau investor asing masuk, pemerintah mesti mendeklar ini perusahaan asing yang operatornya si A, si B, si C yang menjalankan. Deklar kepada masyarakat, lantas dia diberikan, ditumpangin kewajiban. Tidak hanya jualan, mengambil sumber daya alam ini untuk diekspos, dia jualan terus duitnya dikirim ke luar negeri, tapi dia diberikan tanggung jawab.
Tanggung jawab apa? Ikut menjaga laut. Apalagi tanggung jawabnya? Ikut mentraining masyarakat lokal agar bisa mengisi lowongan-lowongan yang selama ini juga diisi oleh orang asing. Iya. Seperti itu. Jadi sebenarnya kalau kita melihat selama ini potensinya sudah sangat besar. Luar bahkan biasa. Kalau misalnya dilihat ini kan justru pengembangan desa wisata bahkan bisa mencapai sekitar 12.000 ya. Tapi yang baru teroptimalkan aja baru 2.000 ini. Nah berarti kan ada gap yang luar biasa. Betul. Ini. Kenapa jadi pertanyaan besar begitu ya Pak Joni? 2.000 itu pun cuman sekian persen yang betul-betul berjalan sesuai dengan kaidahnya. Nggak semua berjalan ya dari 2.000. Betul. Itu gapnya aja udah sangat besar, dari 2.000 itu aja nggak berjalan. Hanya sebagian kecil yang berjalan dengan baik. Hanya sekedar papan reklame aja kayaknya. Gitu. Nah, tapi gimana kalau dari sudut pandangnya Pak Joni sendiri, sebenarnya bagaimana ini harusnya pemerintah ini mengkaji kebijakan agar ya daerah pesisir ini benar-benar mengoptimalkan masyarakat lokal gitu kan, ekonomi masyarakat lokal. Kuncinya adalah bagaimana pengembangan sumber daya manusia. Oh, balik lagi ke SDM ya? Iya, kuncinya adalah di SDM. Terus yang kedua adalah sumber daya yang ada di alam ini bagaimana kita protek. Jadi kalau manusianya sudah terdidik dengan bagus, alamnya terprotek dengan bagus, terus infrastruktur yang tidak mungkin dikerjakan oleh swasta, karena investasi untuk wisata bahari itu besar. Ya, nah, bagaimana infrastruktur itu ada campur tangan pemerintah. Katakanlah kalau ada perusahaan yang resmi nih, mau menjalankan dan punya kapasitas untuk itu, perlu kredit, ya berikanlah kredit kapal, kredit untuk buat dive center, ya kan? Nah, jadi yang dilihat bukan berapa jaminannya, tapi berapa pasarnya, seberapa besar pasar yang bisa ditangkap. Nah, ini pemerintah daerah harus mengambil bagian, mendorong supaya daerah-daerah itu punya kualitas jualan lebih bagus. Karena di tempat dive center kita kelilinglah seluruh dunia di mana-mana yang bagus. Misalnya pasti di situ punya alat-alat medis. Alat-alat medis, ya. Ada kompresi, alat-alat hiperbarik, ya, yang siap kalau seandainya terjadi kecelakaan. Betul. Nah, kita kalau kejadian kecelakaan di laut, dari mulai tempat kecelakaan laut sampai rumah sakit terdekat, itu bisa berjam-jam. Iya, betul. Orangnya mati dulu. Udah saking jauhnya ya, ke klinik pun nggak nyampe gitu. Betul. Nah, hal-hal seperti itu kan mesti kalau pemerintah menganggap ini penting. Ya kalau pemerintah menganggap ini tidak penting, hanya euforia saja, aku punya barang bagus, ya udah terserah masyarakat. Masyarakat mengelola sesuai dengan kemampuannya. Nah, kemampuan masyarakat itu kan berbeda-beda. Nah, jadi akhirnya ya kita seperti sekarang hanya euforia di dalam slogan. Kita punya keindahan laut luar biasa, biota laut 70% di seluruh dunia ada di Indonesia. Wah, keren banget. Pokoknya kalau ucapan-ucapan itu keren banget deh. Ya, kita boleh berbangga. Tapi bisa nggak kita jadikan itu sebagai mata pencarian masyarakat Indonesia? Mestinya itu jadi mata pencarian. Itu sudah satu karunia yang luar biasa dari Tuhan untuk kita. Kalau dikelola maksimal, kayaknya bisa memberikan nilai devisa yang seberapa besar gitu ya. Ini aja belum dikelola maksimal aja sudah memberikan PDB yang luar biasa begitu kan. Betul. Sekitar 42% loh ini. Tapi sayangnya ya ternyata tidak terlalu kontribusi untuk bahari sendiri. Kalau dilihat di data ini hanya sampai 2% gitu. Apakah berarti kecil sekali? Kecil sekali. Iya. Apakah berarti ini artinya wisata bahari masih dianggap undervalued lah? Memang dia itu minat khusus, tapi minat khusus ini kan banyak sekali, banyak sekali yang pengen menikmatin. Tetapi kalau kita punya infrastruktur tidak bagus, ya mereka nggak datang. Karena pemain-pemain itu juga sayang dengan nyawanya. Iya betul. Iya. Apalagi mereka udah tahu ya alat ini safety atau enggak. Iya. Ya kan? Karena wisata bahari itu mempunyai karakteristik dia punya resiko lebih tinggi dibandingin wisata alam atau budaya di atas di land base lah. Iya. Ya.
Itu kalau wisata budaya kita pergi lihat candi, kita lihat bagaimana belajar menari Bali, bagaimana main angklung di Mang Ujo kan. Itu kan resikonya kecil. Kecil kan? Tapi kalau wisata bahari resikonya lebih besar. Nah, untuk resiko besar itulah pemerintah harus ikut campur tangan. Bagaimana infrastruktur membangun pusat-pusat kesehatan yang untuk penyelamatan itu harus, menurut saya, ya ayolah pemerintah kalau bicara APBN, APBD mungkin nggak gede. Satu daerah destinasi mungkin kalau pemerintah mau invest antara 30 sampai 50 M aja, itu udah luar biasa loh. Itu udah luar biasa. Satu daerah itu sudah bisa dikembangin secara maksimal. Kalau berarti kalau misalnya dilihat gitu ya berdasarkan pengalaman dan tentunya selama ini yang sudah dialami oleh Pak Joni sendiri, safety untuk wisata bahari dari skala 1 sampai 10 nih di Indonesia ada di level yang mana? Mungkin 3 ya. Memang ini PR-nya benar-benar luar biasa ya. Iya. Tapi jangan dijawab dulu Pak Joni. Akan semakin menarik ini sahabat Eljon. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di POV Sudut Pandang Kita. POV Sudut Pandang Kita didukung oleh